Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Pak Suyanto dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Baik Krisnina Maharani Putri dan Mas Ihsan Abdissahwan. Kita di sini akan mempresentasikan terkait dengan review syariah yaitu standar governance 2 dan 3 dari AAOIV. Lanjut saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mas Abi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Baik. Eh, Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai governance standar 2 dari AOIV. Di standar ini kita mendapatkan bahwa di bagian depan ada sebuah pengantar yang dimana menunjukkan bahwa tujuan dari governance standard for Islamic Financial Institution adalah menentukan standar dan memberikan panduan untuk membantu DPS dari lembaga keuangan Islam untuk melakukan review syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah. Di standar ini juga dijelaskan bahwa definisi review syariah adalah pemeriksaan sejauh mana kepatuhan semua kegiatan LKS dengan syariah. Terkait cakupan review syariah, di peraturan ini disebutkan bahwa DPS harus memiliki akses yang lengkap dan tanpa hambatan ke semua sumber termasuk kepada penasihat profesional dan karyawan LKS. Jadi diharapkan DPS dapat memiliki seluas-luasnya akses tanpa mengalami gangguan atau hambatan dari manajemen. Disebutkan pula bahwa cakupan review syariah dapat berupa yang pertama ada kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, transaksi, nota dan anggaran dasar, laporan keuangan dan laporan lain, termasuk di dalamnya adalah audit internal dan pemeriksaan bank sentral, serta surat edaran dan lain-lain. Tujuan review syariah yang pertama dan utama adalah memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh LKS tidak bertentangan dengan syariah. Tujuan ini bersifat wajib untuk tercapai. Tanggung jawab kepatuhan syariah di sini dibebankan pada manajemen. Jadi pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan syariah adalah manajemen. Sementara itu, DPS adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membentuk dan menyatakan pendapat dari sejauh mana kepatuhan LKS terhadap syariah. Dalam hal ini, DPS dimungkinkan untuk memberikan nasihat, bimbingan, serta pelatihan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap syariat. Selain itu, terkait dengan tanggung jawab kepatuhan pada syariah, manajemen juga bertanggung jawab untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan kepatuhan LKS terhadap syariah kepada DPS. Di sini, manajemen tidak boleh melakukan pembatasan. Jika terjadi pembatasan, maka DPS harus melaporkannya ke dalam laporan DPS yang dituangkan dalam laporan DPS kepada pemegang saham. Di sini ada beberapa prosedur dalam melakukan tinjauan atau review syariah. Yang pertama adalah merencanakan prosedur peninjauan, yang kedua adalah melaksanakan prosedur review, pengolahan serta review kertas kerja, dan yang terakhir ada mendokumentasikan kesimpulan dan laporan. Yang pertama ada tahap merencanakan dan merancang prosedur tinjauan syariah. Di sini disebutkan bahwa prosedur tinjauan syariat harus direncanakan sehingga diselesaikan secara efektif dan efisien. Rencana ini juga harus dikembangkan secara memadai untuk memasukkan pemahaman yang lengkap tentang semua operasi LKS. Perencanaan juga harus mencakup perolehan daftar semua fatwa, keputusan, dan pedoman yang dikeluarkan oleh DPS. Selanjutnya, di sini diharapkan harus memahami aktivitas, produk, dan kesadaran, serta sikap manajemen terhadap kepatuhan terhadap syariah. Ini akan memiliki efek langsung pada sifat, luas, dan waktu prosedur review syariah. Selanjutnya disebutkan bahwa rencana tersebut harus didokumentasikan dengan baik, termasuk kriteria dan ukuran pemilihan sampel, dengan mempertimbangkan kompleksibilitas dan frekuensi transaksi. Prosedur peninjauan juga harus dirancang berdasarkan masukan yang tadi disebutkan di atas. Prosedur peninjauan harus mencakup semua kegiatan, produk, dan lokasi. Prosedur ini akan memastikan apakah transaksi dan produk yang disetujui oleh DPS telah dilakukan dan semua persyaratan terkait telah dipenuhi. Selanjutnya ada tahap melaksanakan prosedur review, pengolahan, serta review kertas kerja.
Di antara rincian dari proses ini adalah memperoleh pemahaman tentang kesadaran manajemen, komitmen, dan prosedur pengendalian kepatuhan untuk kepatuhan terhadap syariah. Selanjutnya ada meninjau kontrak, perjanjian, dan lain-lain. Selanjutnya ada memastikan kembali apakah transaksi yang dilakukan selama tahun berjalan adalah untuk produk yang diotorisasi oleh DPS. Selanjutnya juga harus melakukan tinjauan terhadap informasi dan laporan lain seperti surat edaran, risalah, laporan operasi dan keuangan, kebijakan dan prosedur, dan lain-lain. Diharapkan juga melakukan konsultasi atau koordinasi dengan penasehat seperti auditor eksternal. Dan yang terakhir adalah mendiskusikan temuan yang didapatkan dengan manajemen LKS. Terkait semua prosedur tadi, diharapkan pelaksanaan prosedur tersebut harus didokumentasikan dalam kertas kerja yang lengkap, rapi, dan mengacu pada prosedur review. Di tahap terakhir, ada mendokumentasikan kesimpulan dan laporan. Di sini diharuskan bahwa DPS harus mendokumentasikan kesimpulan mereka dan menyiapkan laporan kepada pemegang saham berdasarkan pekerjaan yang dilakukan dan diskusi yang diadakan. Laporan ini akan disampaikan pada rapat umum tahunan LKS. Jika dimungkinkan dan diperlukan, disertakan juga laporan rinci yang harus diberikan kepada manajemen LKS. Terkait dengan kualitas assurance-nya, DPS harus menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang memadai untuk memastikan bahwa tinjauan yang dilakukan sesuai dengan standar ini. Prosedur pengendalian mutu dapat mencakup peninjauan semua kertas kerja untuk memastikan bahwa prosedur peninjauan dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Diskusi tambahan dapat dilakukan dengan manajemen LKS jika diperlukan untuk memastikan bahwa semua hal penting telah dibahas selama peninjauan. Jadi di quality assurance ini DPS harus diwajibkan untuk melakukan pengendalian mutu yang dimana harus mencakup semua kertas kerja. Terkait dengan laporan DPS kepada pemegang saham didasarkan pada GSIFI nomor 1 yang mengenai Dewan Pengawas Syariah, pengangkatan, susunan, dan laporan. Terkait dengan tanggung jawab implementasi standar juga disebutkan bahwa tanggung jawab untuk penerapan standar ini didasarkan juga pada GSIFI nomor 1. Terkait dengan tanggal efektif standar berlaku untuk laporan keuangan periode-periode yang dimulai pada tanggal 1 Muharram 1420 Hijriah atau 1 Januari 1999 Masehi. Untuk adopsi standar ini diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi dan Auditing dalam pertemuannya nomor 15 yang diadakan pada 27 hingga 28 Safar tahun 1419 Hijriah atau yang bertepatan dengan 21 hingga 22 Juni tahun 1998 Masehi. Oke, untuk selanjutnya saya mempersilakan Mbak Baik untuk mempresentasikan. Pada Mbak Baik, dipersilahkan. Terima kasih Mas Abi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang governance standard number 3 yaitu internal syariah review. Nah, pada bagian pengantar, adapun tujuan dari governance standard nomor 3 ini adalah untuk menetapkan dan memberikan pedoman terkait dengan internal syariah review di lembaga yang menjalankan bisnis sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Nah, peratur standar ini mencakup hal-hal berikut seperti tujuan, kemudian tinjauan syariah internal itu apa, independensi dan objektivitas, kecakapan profesional, lingkup pekerjaan, kinerja kerja, kemudian manajemen dari internal syariah review, penjaminan mutu tinjauan syariah, elemen sistem pengendalian internal syariah review yang efektif itu bagaimana. Next, Mas Abi. Nah, selanjutnya adalah tujuan internal syariah review. Jadi, adapun tinjauan syariah internal review itu memiliki tujuan pertama dilakukan oleh divisi atau departemen independen atau bagian dari departemen audit internal, tergantung dari ukuran lembaga keuangan Islamnya. Kemudian, internal syariah review ini didirikan di dalam IV, di mana dia berfungsi untuk memeriksa dan mengevaluasi sejauh mana kepatuhan lembaga keuangan Islam terhadap aturan dan prinsip syariah, terhadap fatwa, pedoman, dan instruksi yang dikeluarkan oleh DPS. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa manajemen lembaga keuangan Islam itu melaksanakan tanggung jawab mereka terkait dengan penerapan aturan dan prinsip syariah sebagaimana yang ditentukan oleh DPS dari lembaga keuangan Islam tersebut. Next.
Selanjutnya adalah apa sih internal syariah review? Jadi internal syariah review itu merupakan bagian integral dari organ tata kelola di dalam lembaga keuangan Islam, di mana internal syariah review ini beroperasi di bawah kebijakan lembaga keuangan Islam dan harus memiliki pernyataan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab, di mana pernyataan ini harus kemudian pernyataan ini disetujui oleh DPS dan Lembaga Keuangan Islam itu sendiri, dikeluarkan oleh Dewan Direksi, dan ditinjau secara berkala. Pernyataan ini juga harus menjelaskan bahwa internal syariah review tidak memiliki wewenang atau tanggung jawab eksekutif untuk kegiatan yang mereka tinjau. Kemudian tinjauan syariah review ini juga dapat dilakukan oleh Departemen Audit Internal atau Departemen Pengendali Internal jika memenuhi syarat dan independen. Nah, tapi jika misalkan internal syariah review ini dibentuk dalam unit terpisah, maka harus memiliki wewenang yang setara dengan wewenang Departemen Audit Internal atau Departemen Pengendalian Internal. Selanjutnya adalah terkait independensi dan objektivitas, di mana status organisasi dari internal syariah review ini harus harus cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, di mana status organisasinya itu tidak boleh lebih rendah dari Departemen Audit Internal atau Departemen Pengendali Internal, di mana internal syariah review ini juga harus mendapatkan dukungan yang penuh dan berkelanjutan dari manajemen dan Dewan Direksi. Mereka harus selalu melakukan komunikasi langsung dan teratur dengan semua tingkatan manajemen, dengan DPS, dan auditor eksternal dari Lembaga Keuangan Islam. Kemudian dalam proses peninjauan syariah internal ini tidak ada batasan ruang lingkup dan batasan atas dokumen, laporan, dan lain-lain. Kemudian kepala atau ketua dari internal syariah review ini harus bertanggung jawab kepada Dewan Direksi, di mana dia harus memastikan kecakupan tinjauan syariahnya harus penuh, kemudian pertimbangan yang memadai atas laporan tinjauan syariah internal, dan tindakan yang tepat atas rekomendasi dari tinjauan syariah internal. Next. Kemudian peninjau syariah internal atau internal syariah review ini juga harus objektif dalam melakukan tinjauan syariah, di mana mereka harus independen. Peninjau syariah internal ini harus mencapai kesimpulan objektif berdasarkan pekerjaan yang dilakukan serta hasil dari pekerjaan tersebut. Mereka tidak boleh terdistraksi oleh hal-hal atau internal dari perusahaan. Kemudian kecakapan operasional di sini termasuk kepegawaian dan supervisi. Jadi pegawai atau supervisi yang ada di bawah internal syariah review itu harus mahir dan harus memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tinjauan syariah internal, di mana kriteria-kriterianya ini ditetapkan oleh kepala dari internal syariah review. Kemudian harus dilakukan juga pengawasan agar terjadi proses yang berkesinambungan, dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan penyelesaian tugas kajian dari syariat internal. Kemudian kepala dari internal syariah review ini harus bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan tinjauan syariah internal yang sesuai, dan dia juga harus memastikan bahwa tinjauan syariah internal tersebut diawasi dengan benar. Kemudian harus ada bukti, di mana bukti yang tepat dari pengawasan ini harus didokumentasikan dan disimpan. Kemudian terkait kepatuhan, jadi internal syariah review ini wajib mematuhi kode etik akuntan dan auditor yang lembaga keuangan syariah yang diterbitkan oleh organisasi akuntansi dan audit dari lembaga keuangan syariah. Kemudian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan disiplin, mereka itu harus memiliki disiplin ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang penting yang terkait dengan internal syariah review. Kemudian mereka juga harus memiliki kemahiran dalam aturan dan prinsip syariah pada umumnya dan fikih muamalat pada khususnya. Next. Kemudian terkait dengan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, jadi internal syariah review atau peninjau syariah internal ini harus mempertahankan kompetensinya melalui pendidikan yang berkelanjutan, karena mereka juga bertanggung jawab untuk melanjutkan pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan ini dapat digunakan untuk menjaga kemahiran dan terus mendapatkan informasi tentang perbaikan dan perkembangan yang ada saat ini. Kemudian peninjau syariah internal juga harus berpartisipasi dalam pelatihan karyawan dengan mengadakan pertemuan, kursus, atau seminar secara teratur dengan karyawan-karyawan yang ada di lembaga keuangan Islam. Next.
Selanjutnya adalah peninjau syariah internal ini juga memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan pengetahuan dengan menerbitkan dan mendistribusikan pamflet, brosur, dan media-media lainnya. Kemudian mereka juga harus menjelaskan prinsip-prinsip fikih muamalat secara umum dan khususnya fatwa, pedoman, dan instruksi yang dikeluarkan oleh DPS tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam. Kemudian mereka juga harus melakukan do professional care atau kehati-hatian profesional di mana mereka harus waspada terhadap kemungkinan kesalahan yang disengaja. Next. Selanjutnya adalah lingkup pekerjaan. Jadi internal syariah review ini lingkup pekerjaannya itu adalah melakukan pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian syariah internal lembaga keuangan Islam dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Di mana sistem pengendalian syariah internal ini harus berkecukupan dan efektif. Di mana kecukupan di sini adalah maksudnya apakah sistem yang ditetapkan memberikan jaminan yang masuk akal bahwa lembaga keuangan Islam itu untuk mematuhi aturan dan prinsip syariah akan dipenuhi secara efektif dan efisien. Kemudian efektivitas ini terkait dengan pertanyaan apakah sistem yang ditetapkan berfungsi sebagaimana yang dimaksud. Kemudian next. Selanjutnya adalah kinerja kerja dari internal syariah review, di mana mereka harus melakukan dokumentasi perencanaan. Dokumentasi perencanaan ini harus mencakup namun tidak terbatas kepada hal-hal berikut. Pertama, mereka harus memperoleh informasi latar belakang tentang kegiatan yang akan ditinjau, kemudian seperti lokasi, produk dan jasanya, cabang, divisi, dan lain-lain. Mereka juga harus menetapkan tujuan tinjauan syariah internal dan ruang lingkup pekerjaan. Kemudian mereka harus memperoleh fatwa DPS, pedoman, instruksi tahun sebelumnya dari hasil tinjauan syariah eksternal dan korespondensi yang relevan termasuk badan pengawas dan pengatur. Kemudian mereka menentukan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tinjauan syariah internal. Kemudian mereka juga harus berkomunikasi dengan semua individu yang ada di lembaga keuangan syariah yang perlu mengetahui tinjauan syariah internal tersebut. Kemudian mereka harus menulis program kerja dari tinjauan syariah internal. Kemudian mereka menentukan bagaimana dan kapan hasil dari kajian syariah internal ini harus dikomunikasikan. Dan terakhir, mereka harus memperoleh persetujuan atas rencana kerja kajian syariah internal dan otoritas terkait termasuk DPS dari lembaga keuangan Islam. Next. Selanjutnya adalah meneliti dan mengevaluasi informasi. Jadi peninjau syariah internal ini harus mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil tinjauan syariah internal mereka. Nah, pengumpulan informasi di sini termasuk dalam proses pemeriksaan dokumentasi, tinjauan analisis, kemudian pertanyaan, diskusi dengan manajemen, dan melakukan pengamatan, di mana informasi yang dikumpulkan di sini harus cukup, andal, dan relevan, dan ditaruh di dalam sebuah kertas kerja, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Abi sebelumnya. Next. Kemudian terkait dengan pelaporan dan follow up, jadi pelaporan itu sebelum dilakukannya pelaporan, internal syariah review itu harus membahas rekomendasi dan kesimpulan dari hasil internal syariah review-nya dengan pihak manajemen. Kemudian jika sudah mendapatkan persetujuan, maka akan dilakukan laporan tertulis yang harus ditandatangani oleh kepala dari internal syariah review, ditunjukkan kepada dewan direksi dan ditembuskan ke DPS dan manajemen, di mana laporan ini biasanya dilaporkan secara triwulan. Laporan ini harus objektif, harus jelas, konstruktif dan tepat waktu. Next. Kemudian terkait dengan laporan juga, jadi laporan ini harus menyajikan tujuan, ruang lingkup, dan hasil tinjauan syariah internal, dan harus berisi ekspresi pendapat peninjau dari syariah internal. Kemudian laporan ini juga harus mencakup rekomendasi untuk perbaikan potensial dan tindakan korektif dan mengakui kinerja yang memuaskan jika sesuai. Nah, kemudian setelah diterbitkan laporan harus ada follow up, di mana follow up ini untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat itu telah diambil atas temuan dari tinjauan syariah internal yang dilaporkan. Kemudian follow up ini juga harus memastikan bahwa rekomendasi lain yang berkaitan dengan syariah yang dibuat oleh DPS, auditor eksternal, dan badan pengatur. Kemudian manajemen di sini bertanggung jawab atas perbaikan ketidakpatuhan, pencegahan ketidakpatuhan berulang, dan memastikan bahwa tindakan yang disepakati itu telah dilaksanakan. Next.
Kemudian berkaitan dengan manajemen peninjau syariah internal. Jadi untuk manajemennya di sini ada ketua dari internal syariah review, di mana memiliki tugas-tugas seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ketua dari internal syariah review ini juga harus memastikan tinjauan syariah internal dan tinjauan syariah eksternal itu dikoordinasikan dengan baik, di mana mereka harus memiliki apa namanya, adanya fraud seperti itu. Lanjut, Mas. Kemudian terkait penjaminan mutu, di mana di sini ketua dari internal syariah review itu harus menetapkan dan memelihara program jaminan yang berkualitas, yang efektif dan efisien untuk mengevaluasi operasi tinjauan syariah internal. Kemudian adapun elemen peninjau syariah internal di sini adalah karyawan, di mana IFI harus memastikan karyawannya itu memenuhi syarat, berpengalaman, berkomitmen, jujur, setia, dan memiliki pengetahuan terkait dengan fikih muamalat, dan kinerja terkait dengan karyawan ini juga harus dinilai secara teratur. Next. Kemudian terkait dengan pemisahan tugas, di sini peninjau syariah internal ini tidak boleh melakukan kegiatan operasional yang ada di lembaga keuangan Islam. Kemudian harus ada prosedur kontrol yang dilakukan oleh manajemen lembaga keuangan Islam, di mana mereka harus menetapkan kontrol kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan kepatuhan lembaga keuangan Islam terhadap aturan dan prinsip-prinsip syariah. Next, Mas. Kemudian terkait dengan tanggung jawab implementasi, jadi yang memiliki tanggung jawab terkait implementasi standar ini adalah manajemen dari Lembaga Keuangan Islam itu sendiri. Kemudian tanggal berlakunya adalah standar ini itu berlaku efektif untuk periode keuangan mulai dari 1 Muharram 1421 Hijriah atau 1 Januari 2000 Masehi. Kemudian adopsi standar ini diadopsi pada pertemuan Dewan Standar Akuntansi dan Auditing dalam pertemuannya nomor 17 yang diadakan 29 Safar sampai 1 Rabiul Awal 1420 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 sampai 14 Juni 1999 Masehi. Kemudian demikian atas presentasi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Abi. Baik, terima kasih Mbak Baik. Terima kasih bagi teman-teman dan Pak Suyanto yang telah melihat video ini. Jika ada hal yang ingin diskusikan dan ditanyakan, akan kita bahas pada pertemuan kelas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.